Jadi tadi di siang di AWA aku mengabarkan bahwa dia sudah negatif. Mas Gus, mungkin sedikit dong memberikan informasi ke teman-teman media. Infonya katanya Atta udah sembuh, itu bener apa enggak sih Gus? Jadi tadi di siang di AWA aku mengabarkan bahwa dia sudah negatif setelah PCR beberapa kali. Atta dinyatakan negatif. Jadi itu fix, bukan hoax, tapi sudah negatif tes beberapa kali. Karena kebetulan tadi siang saya banyak chatting sama dia tentang perkembangan kesehatannya dan beberapa rencana ke depan. Kalau boleh tahu rencana ke depannya apa sih, Mas Gus? Salah satunya dia minta diundangkan guru ngaji. Guru ngaji ini nanti mulai di bulan Ramadan inilah. Bahkan dia sama Aurel mau mulai dari nol, belajar Quran dan belajar agama. Kemudian salah satunya yang lain kita akan ngadain bukber, sekaligus saya memberikan nasihat pernikahan lebih lanjut kepada mereka. Karena masih banyak ilmu-ilmu kita yang belum kita berikan. Saya bilang dalam rumah tangga pertengkaran itu biasa. Mungkin di keluarga di dunia ini yang tidak pernah bertengkar cuma satu. Keluarganya siapa? Adam dan Hawa. Kenapa? Karena saat itu belum ada mertua dan adik ipar. Dan yang jelas si Hawa belum mengenal uang belanja waktu itu. Belum ngerti ATM ya? Tapi sudah bisa ditemui atau belum Gus? Sudah, saya rencana ketemu minggu ini, mau bukber. Dan kemudian kayaknya juga mereka mau bikin lagu baru yang bernuansa Ramadan, tapi saya belum tahu seperti apa. Yang diceritakan justru kebahagiaan pasca akad nikah. Dan itu saya syukuri. Sebagaimana kita lihat di postingan mereka di medsos, mereka sangat romantis. Dan hari ini si Atta sudah jemput si Aurel dari tempat pekerjaannya. Dan penampilan Aurel yang baru nih Gus, ada konsultasi nggak sih? Soal jilbab umpamanya, saya juga menekankan kepada Atta jangan dipaksa. Karena harus berangkat dari hati. Sebagaimana saya sampaikan, sesuatu kalau mencari masalah itu jangan emosi, karena jatuhnya juga akan emosi, tapi juga harus dimulai dari hati. Dan Atta juga tidak mau memaksa bahwa kemudian Aurel harus begini, nggak ada seperti itu. Sempat menyampaikan nggak Gus bahwasannya memang Aurel sendiri saat memakai hijab nyaman gitu Gus? Beberapa kali postingan dan saya ditanya itu gimana Gus, cantik keren. Artinya jilbabnya si Aurel itu tidak mengurangi kecantikan dia. Bahkan saya mengatakan ada inner beauty yang terpancar ya. Karena kan cantiknya wajahmu hanya akan menemanimu sampai tanah, tapi cantiknya akhlakmu akan menemanimu sampai jannah. Ya tentunya dia hanya bilang, yuk Gus kita bikin bukber, nanti akan ada kasihlah Gus ke kami ilmu pernikahan. Ya, karena memang dari awal saya tekankan harus lebih banyak belajar ya, harus lebih banyak belajar. Bagaimana kemudian membina rumah tangga yang di era fitnah seperti hari ini, terutama di fitnah medsos ya, di era medsos seperti ini. Dan ternyata mereka berdua memang kompak gitu loh, pengen belajar bareng. Nah tentunya kalau kemudian saya mampu, saya bisa ya akan saya bantu, Tapi sampai hari ini, alhamdulillah perkembangannya luar biasa. Dan termasuk begini, kedewasaan mereka berdua ketika diisukan Aurel hamil duluan macam-macam, mereka kan menjawabnya tidak perlu dengan perkataan, tapi cukup dengan tes. Saya sendiri selaku yang lebih tua menyarankan jangan ditunda-tunda punya anak itu, karena anak itu bagian dari rezeki ya. Karena sekian banyak kemudian orang tua yang bersedih karena belum bisa punya anak, pasangan yang bersedih belum punya anak. Maka saya bilang ya jangan ditunda-tunda ya. Dan saya pikir nggak ada masalah toh gitu, pengen punya anak segera itu. Justru kemudian kehadiran anak ini akan lebih menambah harmonis keluarga mereka. Jadi kalau dibilang siapakah yang support supaya segera punya omongan, saya termasuk yang support ke Atta dan Aurel untuk segera punya omongan. Jangan ditunda-tunda. Karena anak itu kan memang rahasianya Allah itu. Menikah bertahun-tahun ada yang nggak punya anak. Anak SMA dibikin lapangan jadi. Mas Gus, tapi agak sedikit kayak tuntutan gitu loh. Enggak nuntut sebenarnya. Ya bagian dari ikhtiar saja itu. Itu bagian dari proses
Dan saya minta mereka juga untuk menikmati prosesnya gitu loh. Menikmati prosesnya supaya kemudian ada liku-liku lah di di pernikahan itu. Dan saya pikir proses-proses itu mereka lakukan itu loh. Bukan kok menuntut sebenarnya bahasa yang tepat, tapi ya bagian dari proses. Dan kemarin ketika aspek itu sebenarnya kayak yang jawab nyinyiran netizen kan itu. Ya kan ada aja kemudian dicari-cari kesalahannya si Atta dan Aurel ini. Saya pikir ya normal-normal saja. Saya bilang sama mereka, rumah tangga itu memang rumit gitu loh. Karena kalau sederhana namanya rumah makan. Gus, anak muda kan menjalin sebuah hubungan dalam arti apalagi hubungan sudah serius ya suami istri gitu. Dalam arti menjaga konsistensi hubungan serta ingin menjadi istiqomah dalam arti beragama yang baik. Itu seperti apa sih? Maksudnya masukan dari Gus sendiri? Saya bilang sama mereka, istiqomah itu butuh kesabaran dan ketelatenan. Kenapa istiqomah itu berat? Iya Atta, istiqomah itu berat. Karena kalau ringan namanya istirahat. Dan yang jelas saya bilang sama dia, ciri istiqomah itu ikhlas. Ikhlas itu cirinya apa? Diam. Kenapa? Karena kalau ngomong namanya iklan. Jadi dan bahasa-bahasa sesimpel itulah. Seperti kalian tahu lah, saya kan selalu menyampaikan pesan-pesan Al-Quran dan Al-Hadis itu dengan menggunakan bahasa milenial, sebagaimana yang mereka pahami. Dan saya tahu lah psikologisnya Atta, Aurel, generasi seperti mereka itu butuh penjelasan yang simpel lah, yang simpel. Dan alhamdulillah kita mampu untuk mentransfer knowledge itu kepada mereka sehingga mereka paham.